Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvaro Misbah Putra, Fakultas Teknik Universitas Musirawas. Adapun pembelajaran yang akan saya sampaikan adalah mengenai mekanika fluida dan hidrolika. Definisi dan sifat-sifat fluida. Fluida adalah suatu zat yang mempunyai kemampuan berubah-ubah secara kontinu apabila mengalami geseran atau mempunyai reaksi terhadap tegangan geseran sekecil apapun. Dalam keadaan diam atau dalam keadaan keseimbangan, fluida mampu menahan geseran-geseran yang bekerja padanya, dan oleh sebab itu fluida mudah berubah bentuk tanpa pemisahan massa. 1. Gas tidak mempunyai permukaan bebas dan massanya selalu berkembang mengisi seluruh volume ruang serta dapat dimanfaatkan. 2. Cairan mempunyai permukaan bebas dan massanya akan mengisi ruang sesuai dengan volumenya serta tidak termanfaatkan. A. Dimensi adalah besaran terukur mewujudkan karakteristik suatu objek. 1. Massa. 2. Panjang. 3. Waktu. D. Satuan adalah suatu standar yang mengukur dimensi yang penggunanya harus konsistensi menurut sistem satuan yang digunakan. Sistem satuan internasional atau SI, satuan massa, satuan panjang, satuan waktu, satuan gaya, volume, kecepatan, percepatan, kerja, tekanan. Kekentalan viscosity dari cairan. Viskositas atau kekentalan dari suatu cairan adalah salah satu sifat cair yang menentukan besarannya perlawanan terhadap gaya geser. Viskositas terjadi terutama karena adanya interaksi atau molekul-molekul cairan. Perubahan bentuk akibat dari penerapan gaya geser tetap. Perbandingan antara kekentalan dinamik dan kerapatan disebut kekentalan kinematik, yaitu U sama dengan UV sama dengan Kg M det per Kg atau M 3 per M kuadrat per det yang mempunyai dinamis luas tiap satuan waktu dan satuannya adalah M kuadrat per det. Viskositas kinematis dari cairan sangat dipengaruhi oleh temperatur. Demikian pula dengan viskositas dinamik. Oleh karena itu, harga-harga viskositas dinamik dan viskositas kinematis dalam hubungannya dengan temperatur dapat dinyatakan dalam bentuk grafik atau dalam bentuk tabel. Suatu cairan di mana viskositas dinamikanya tidak tergantung pada temperatur dan tegangan geser profesional mempunyai hubungan linear dengan graden kecepatan dinamakan suatu cairan Newton. Perkiraan viskositas dari cairan ini adalah menurut hukum Newton untuk kekentalan seperti yang dinyatakan dalam Peirce dan dinamika. Maka untuk cairan ini grafik hubungan antara tegangan geser dan graden kecepatan merupakan garis lurus yang melalui titik pusat salib sumbu seperti pada gambar 1.2 yang kemiringan garis tersebut menunjukkan besarannya viskositas. Contoh dari gambar 1.2 adalah tegangan zat cair plastis ideal, cairan non-Newton, cairan Newton, DU atau cairan, graden kecepatan DU atau DZ. Soal, suatu cairan mengalir pada suatu plat miring dalam bentuk lapisan tipis setebal T seperti pada GB.
udara, turun atau naik T, flat, panah ke atas adalah Y, dan ke kiri dan ke kanan adalah 90, X, suatu cairan yang mengalir di atas suatu paket, plat. Bagian atas permukaan dari cairan yang mengalir di atas plat tersebut berhubungan dengan udara, yang hampir tidak menyebabkan hambatan pada cairan. Dengan menggunakan hukum Newton untuk viskositas, tentukan harga duk atau dx. Apakah keadaan ini akan terdapat pembagian kecepatan yang linear? Hukum Newton yang viskositas adalah T sama dengan U du per dz. Pada permukaan cair tegangan geser 0. T sama dengan 0 per du per dz. Pada geseran tegangan geser sama dengan 0. T 0 sama dengan 0 per du per dz. Perubahan du atau per dz antara dasar dan permukaan yang menunjukkan adanya perubahan dari kemiringan lingkungan pembagian kecepatan. Dengan demikian, kecepatan pada sumbu Z tidak linear. Kerapatan cairan dan kerapatan relatif. Kerapatan cairan density adalah suatu ukuran dari konsentrasi massa dan dinyatakan dalam bentuk massa tiap satuan volume. Oleh karena temperatur dan tekanan mempunyai pengaruh, walaupun sedikit, maka kerapatan cairan dapat didefinisikan sebagai massa tiap satuan volume pada suatu temperatur dan tekanan tertentu. Massa dalam kurung M per kg per m kuadrat satuan volume. Kemempatan telah diuraikan di muka. Cairan merupakan zat yang tidak termanfaatkan, invisible. Namun perlu diperhatikan bahwa cairan dapat berubah bentuk karena tegangan geser atau termanfaatkan oleh tekanan pada suatu volume cairan tersebut. Dengan demikian, maka untuk kondisi-kondisi di mana terjadi perubahan tiba-tiba atau perubahan besar dalam tekanan, maka kemempatan cairan menjadi penting. Kemempatan dinyatakan dengan harga K. Harga K untuk air pada temperatur 20 derajat Celcius adalah sekitar 2,8 kali 10 9 Newton per meter kuadrat pada tekanan atmosfer dan tambahan secara linear sampai sekitar 2,86 kali 10 9 Newton per meter 3 pada suatu tekanan 1000. K sama dengan 2,8 ditambah 6,7 P per nm dikali 10 9, di mana P adalah tekanan terukur Gegenpressure dan N per M3. Untuk keperluan praktis, air dapat dipertimbangkan sebagai cairan tak termanfaatkan, incompressible fluid. Namun ada pengecualian, yaitu fenomena water hemp yang terjadi di suatu saluran tertutup apabila terjadi penutupan katup turbin secara tiba-tiba, di mana K modulus elastis, dV penambahan tekanan, dV pengurangan volume, V volume awal. Tanda min di dalam persamaan tersebut menunjukkan bahwa pertambahan tekanan mengurangi volume. Karena dV per V tidak berdimensi, maka K dinyatakan dalam suatu dari tekanan V atau gaya tiap satuan luas apabila yang dipertimbangkan adalah satuan massa cairan, maka modulus elastisitas K dapat dinyatakan dalam persamaan K sama dengan plus dV per V karena V per V sama dengan tetap dan D
dalam kurung VV sama dengan 0 atau dV per V sama dengan dV per P. Tegangan permukaan untuk suatu permukaan air udara adalah 0,073 Newton per meter pada temperatur ruangan. Adanya tegangan permukaan tersebut menaikkan tekanan di dalam suatu tetesan cair. Untuk suatu tetesan cair dengan diameter D, tekanan internal P diperlukan untuk mengimbangi gaya tarik karena tegangan permukaan 0 dihitung berdasarkan gaya yang bekerja. Gaya-gaya yang bekerja pada tetesan air M. Tekanan uap. Salah satu cara untuk menjelaskan besarnya tekanan uap diambil suatu pipa diameter kecil berisi cairan yang ditutup di salah satu ujungnya, tubel. Ujungnya yang satu lagi terbuka dan dibernamakan di dalam suatu box berisi cairan yang sama dengan cairan di dalam pipa. Seperti penjelasan terjadi tekanan uap. Itulah yang bisa saya sampaikan.